Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang berbahagia ini kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing dan juga masih eksis untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sekarang kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Ramadan dan berketepatan pada tanggal 7 Maret 2025. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Sebentar lagi, kata siapa tadi, kita tinggal beberapa hari lagi ya. Betul sekali. Ya. Kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan itqum minan nar, kita ini semuanya, khususnya kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, diberikan Allah keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Adapun materi kami pada kesempatan yang berbahagia ini adalah puasa, salah satu jalan menuju takwa. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Ini udah mungkin pendengar Raw FM pun udah hafal ini ya. Udah selihat khutbah di mana-mana ini. Ya, kutiba alaikumussyam. Ya. Puasa yang diwajibkan kepada kaum yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu.
kewajiban diwajibkan kepada orang yang beriman. Ini bertujuan untuk memperoleh derajat takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi, apakah takwa itu? La'allakum tattaqun, sering kita mendengarkan istilah kata takwa. Jadi kalau dalam pengertian yang sering kita dengar itu, takwa itu yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah itu disebut dengan takwa. Itu pengertian takwa secara umum ya, sering kita dengarkan. Akan tetapi, apakah takwa itu menurut sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib? Takwa itu at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istiqdadu liyaumir rahil. Tuh. Arti takwa menurut Ali bin Abi Thalib, at-taqwa al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Satu. Wal amalu bitanzil, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal qana'atu bil qalil, dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia yang sedikit apalagi yang banyak, bersedia. Kemudian wal istiqdadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Jadi orang yang takut kepada Allah, orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menerima yang sedikit yang diberikan oleh Allah, dia senang sekali menerima apa yang diberikan Allah walaupun sedikit, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kalau keempat ini diterapkan oleh seseorang, maka menurut Ali bin Abi Thalib, itulah dia orang yang bertakwa. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, takwa itu adalah ayyuti'a fala yaqsi, yaitu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kemudian apa lagi? Wa yazkura fala yansa, dan jangan melanggar perintah Allah. Wa ayyashkura fala bil kufur, dan jangan lalai mensyukuri nikmat Allah dan jangan mengingkari nikmat Allah. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Takwa itu menurut Ibnu Mas'ud mentaati perintah Allah. Kemudian jangan melanggar perintah Allah, mengingat Allah, dan jangan lalai kita untuk mengingat Allah dan mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, dan jangan kita ingkari. Karena orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran akan ditambahi, ya kan? Tapi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, inna azabil syadid, sesungguhnya azab Allah itu pedih sekali. Lain syakartum la'azidannakum, walain kafartum inna azabil syadid. Jadi pada kesimpulan daripada takwa ini menurut pendapat Ali bin Abi Thalib dan
Ibnu Mas'ud bahwa takwa itu ialah orang yang mengerjakan perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam hal ini ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa. Kemudian Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah menempuh jalan berduri? Umar menjawab, pernah. Kemudian Ubay kembali bertanya, apakah yang engkau lakukan? Coba kalau misalnya tanya, pernah melalui jalan berduri? Pernah. Apa yang engkau lakukan seandainya kamu akan melalui jalan yang berduri? Pakai sepatu tuh menghindar. Oh iya ya. Berarti itu bukan takwa ya? Itu kan hakikat takwa. Apa jawab Umar bin Khattab? Aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh agar jangan terkena duri. Berarti termasuk usaha untuk pakai sepatu. Iya. Iya ya. Jadi ini apanya jawab Umar ini, aku berusaha keras dan bersungguh-sungguh agar tidak terkena duri. Jadi itulah kita. Berhati-hati, berusaha keras dan bersungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita berhati-hati dalam hal untuk melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu takwa, hakikat takwa menurut Umar bin Khattab. Kita berusaha keras dan bersungguh-sungguh agar jangan tidak terkena duri. Termasuk berusaha pakai sepatu. Ya, terima kasih. Ya. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini masalah takwa ini di dalam Al-Quran sejumlah indikator seseorang yang disebut dengan takwa, yakni dalam hal ini dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, hakikat daripada takwa itu allazina yunfiquna bisyarri wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa indikator orang yang bertakwa itu allazina yunfikuna fisari wad-dharra'i, yaitu orang yang menginfakkan harta baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi ini jalan supaya untuk dari orang yang bertakwa. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha artinya ini kepada kita menurut Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wal kadhiminal ghaidha, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, ya, menahan amarah sekaligus kita setelah kita tahan amarah supaya dia tergolong orang yang takwa, kita memaafkan kesalahan orang lain, terlebih-lebih di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan seringkali saling bertengkar. Mudah-mudahan jangan ya. Ya jangan. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang berbuat baik, termasuk menafkahkan sebagian harta, memaafkan kesalahan orang lain, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kemudian pendengar Raw FM, indikator daripada orang yang bertakwa itu yaitu habalum minallah wa habalum minan nas. Hubungan kita kepada manusia dan hubungan kita kepada Allah. Itulah takwanya itu. Kemudian
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu surah Al-Baqarah. Nah, indikator orang yang bertakwa itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran diturunkan Allah, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah itu? Menurut Al-Quran surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang bertakwa yaitu allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil wa yuqimuna shalah, orang yang mengerjakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian hartanya itu diinfakkannya kepada orang-orang yang berhak. Nah, terus wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran, dan beriman kepada kitab Al-Quran. Wallazina min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Orang yang beriman yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah atau orang yang berimanlah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, karena semua manusia di dunia ini pasti menginginkan keuntungan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan orang tersebut adalah tergolong orang yang beruntung. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, berdasarkan sejumlah kriteria tadi, takwa itu mengandung dua dimensi, yaitu habalum minallah wa habalum minannas. Dalam dimensi vertikal ini, orang yang bertakwa atau muttaqin itu adalah sosok yang memiliki keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ciptaannya yang gaib atau yang tidak nampak. Seperti apa? Malaikat, hari akhir, syurga, neraka, dan lain-lain sebagainya. Beriman kepada kitab-kitab suci, istiqomah melaksanakan sholat dan kewajiban vertikal lainnya, mensyukuri nikmat Allah dan bersabar atas musibah, rajin beristighfar atas segala kesalahan, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Jadi sedangkan secara horizontalnya muttaqin itu orang yang bertakwa itu adalah sosok yang mampu bergaul baik dengan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, bahkan membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Bagaimana? Membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan. Tapi itulah pekerjaan yang paling berat ataupun yang paling sulit, ya kan? Orang sudah membalas kesalahan itu dengan kebaikan, jarangnya itu kesalahan dibalas dengan kesalahan. Dan inilah yang kita terapkan di bulan puasa ini, ya, di bulan Ramadan ini, mampu menahan amarah. Tapi kadang-kadang cepat kali amarah, ya. Bocor juga. Bocor juga, ya. Dan suka menginfakkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, karena biar bagaimanapun ekonomi manusia ini tidak sama. Ada yang sangat membutuhkan. Disinilah jalan menuju takwa itu di bulan Ramadan ini. Kita infakkan sebahagian harta kita bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Maka dengan dua dimensi itu, derajat takwa itu tidak mudah dicapai tanpa usaha yang sungguh-sungguh dan pertolongan Allah. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, jalan untuk menempuh yang berduri harus bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Nah, jadi itu adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Maka dalam hal ini dengan makna dua dimensi itu, derajat takwa tidak mudah kita capai tanpa ikhtiar yang bersungguh-sungguh dan pertolongan Allah. Lalu mengapa ibadah puasa yang disebut dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun? Apa? Karena dalam puasa mengandung banyak dimensi ibadah, baik dia dimensi vertikal maupun horizontal. Coba kalau kita perhatikan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, ibadah sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, ya kan? Nah, jadi banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk mencapai la'allakum tattaqun. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kami jelaskan secara singkat pengertian daripada takwa. Nah, karena puasa itu adalah salah satu jalan menuju takwa. Dalam hal ini, apakah yang dihasilkan daripada sifat takwa? Apakah buah-buah dari ketakwaan itu? Yang pertama, buah ketakwaan itu bagi orang yang muttaqin pasti merasakan buah daripada ketakwaan. Yang pertama, orang yang bertakwa itu akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jelas dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladzina littaqun. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, maka akan kutetapkan rahmatku lil muttaqun, yaitu kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa rahmat, nikmat dan keutamaan dari Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Nah, kepada seluruh makhluknya termasuk orang-orang yang kafir. Namun apa yang diberikan Allah kepada orang kafir, mereka hanya sementara, tidak kekal atau tidak abadi dan tidak sempurna. Akan tetapi rahmat, nikmat dan keutamaan orang yang bertakwa yang sempurna dan abadi hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Satu, itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh Al-Furqan, artinya memperoleh, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Al-Furqan, pembeda. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikanmu Al-Furqan. Maksud daripada Al-Furqan adalah Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Diberikan Allah Al-Furqan, pembeda. Dan petunjuk itu merupakan penolong bagi orang yang bertakwa, baik dia di waktu kesusahan, baik waktu dalam keadaan apapun, sebagai lampu atau cahaya di kala kegelapan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wa aminu bi rusulihi yu'tikum qiblaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Kan para pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dan bagikan dan menjadikan untuknya cahaya nur, cahaya dengan cahaya yang kamu dapat berjalan dari arah manapun, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, buah dari ketakwaan itu memperoleh keberkahan atau al-barakah. Terutama di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh rahmat dan keberkahan. Karena biar bagaimanapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Umur yang berkah, rezeki yang berkah, kesehatan yang berkah. Diberikan Allah pun rezeki kalau tidak berkah itu tidak baik. Diberikan Allah umur yang panjang tapi tidak berkah juga tidak baik. Jadi apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keberkahan. Jadi orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepadanya. Dalam hal ini Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahnaha 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadzathum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan siksa kepada mereka atas perbuatannya. Bagi orang yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta bertakwa kepada Allah sehingga mereka menjauhkan diri dari segala larangan Allah, seperti kemusyrikan, berbuat kerusakan dan lain-lain sebagainya. Niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan dan keberkahan yang banyak bagi yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jadi yang kita minta adalah keberkahan. Maka orang yang bertakwa akan diberikan Allah al-barakah ataupun keberkahan. Jadi itu buah-buah daripada ketakwaan. Apalagi yang diperoleh seseorang yang mendapat derajat takwa, yaitu memperoleh jalan keluar makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar apabila dalam menghadapi kesulitan. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi diberikan Allah jalan keluar bagi orang yang bertakwa apabila dalam menghadapi kesulitan. Selain daripada itu, memperoleh rezeki. Orang yang bertakwa akan memperoleh rezeki yang tak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan Allah rezeki dari arah yang tidak kita ketahui dari arah manapun. Itu buah daripada sifat ketakwaan. Kemudian apalagi memperoleh kemudahan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, maka ia akan dimudahkan urusannya dan dilepaskan Allah dari kesulitan yang dihadapinya. Jadi itu adalah buah daripada ketakwaan. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun buah takwa itu yaitu memperoleh penghapusan dosa. Terlebih-lebih ini di bulan Ramadan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan dan dosanya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi itu adalah buah daripada ketakwaan. Terlebih-lebih ini di bulan Ramadan, maka salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, jadi dimensi vertikal ditunjukkan bahwa berpuasa harus dikerjakan semata-mata lillahi ta'ala, yaitu karena Allah ta'ala. Maka kita kerjakan lillahi ta'ala, maka orang-orang yang sedang lapar berpuasa, tidak berani makan minum di siang hari meskipun aman dari perhatian manusia, karena ia menyadari bahwa Allah pasti mengawasi dan murka. Di pembiasaan merasa diawasi dan beribadah lillahi ta'ala karena Allah ta'ala melalui lapar berpuasa dalam 1 bulan diharapkan membekas dalam semua aktivitas keseharian, bahwa apapun yang diperbuat akan diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah apapun akan dilakukan semata-mata karena Allah ta'ala atau lillahi ta'ala. Sedangkan dimensi horizontalnya, puasa ditunjukkan dengan pembiasaan lapar sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pembiasaan lapar berpuasa dalam sebulan ini akan melahirkan perasaan bahwa lapar tidak enak dan menderita. Dari perasaan itu akan lahirlah aksi nyata untuk membantu kaum du'afa. Apalagi di akhir bulan Ramadan ditutup dengan kewajiban zakat fitrah sebagai simbol keberpihakan kita kepada kaum du'afa. Jadi dimensi horizontal puasa juga ditunjukkan dengan larangan mengganggu orang lain selama berpuasa, seperti fitnah. Jadi kita jaga dulu ini. Berdusta, sumpah palsu, berkelahi. Bahkan jika ada yang memaki dan menyerang di saat kita berpuasa dan kita mengalah, apa yang kita katakan? Ini soimun. Maaf, saya sedang berpuasa. Kalau orang mengajak kita untuk berseteru ataupun berkelahi, ini soimun, saya sedang berpuasa. Titik. Selain itu berpuasa juga itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa selama bulan Ramadan. Diharapkan memberikan bekas yang kuat sesudah Ramadan juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tadi dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu jalan untuk menuju takwa itu adalah berpuasa di bulan Ramadan, karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang itu akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia
dan kebaikan kehidupan di akhirat sebagaimana yang sering kita doakan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Dengan ketakwaan ini kita akan memperoleh keagungan, kehormatan, kemuliaan, dan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain sebutan yang lebih pantas bagi orang yang mendapat nikmat, keutamaan, mengenal halal dan haram, memiliki kekayaan dan rezeki yang berkah selain sebutan sebagai orang yang memperoleh ketakwaan. Ini pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam acara Mutiara Ramadan setiap hari. Setiap hari dengarkan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan setiap hari di jantung Kota Padang Sidimpuan, berketepatan pada jam 17 sampai jam 18, istilahnya PTT Marbuko. Kami dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda khususnya selama bulan Ramadan dalam acara Mutiara Ramadan bersama penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, yaitu penyuluh yang luar biasa karena kami biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.